Bisa saya mau record. ngomong-ngomong nih kalian pakai premium atau enggak nih? Atau Enggak. yang Enggak, Pak. enggak. Berarti nanti kalau nggak nyampe bisa disambung nggak apa-apa kan, Pak? Kalau nggak nyampe oke. disambung. Sip. Oke, boleh. Pak, udah kah? Ngomong kalau udah. Udah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Pertama saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah menyempatkan untuk berpartisipasi di wawancara singkat kita ini, Pak. Oke. Ya. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Ghafur sebagai pewawancara 1 dan rekan saya Emanuela Bulan sebagai pewawancara 2 dan rekan-rekan saya yang lain ada Angget Manulang, Gilbert Junior dan Walidin Ahmad. Adapun tujuan wawancara ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kuliah dari mata kuliah kode etik dengan tema psikologi forensik, gitu Pak. Oke. Jadi nanti saya dan rekan saya Emanuela Bulan akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan psikologi forensik. Oke, siap. Bapak bisa saya mulai? Bisa. Saya mulai Pak ya, bismillah dulu Pak. Ya, pertanyaan pertama Pak, apa sih psikologi forensik itu dan psikologi forensik itu bergerak di bidang apa Pak? Iya, oke. Thank you buat sudah memilih untuk mewawancaraiku gitu. Ini kurang tahu ya ini motivasi wawancara ini apa nih maksudnya kan banyak pilihan-pilihan yang lain. Tapi sebenarnya kalau misalnya terkait dengan psikologi forensik, alhamdulillah mungkin kalian bisa dapat sumber yang insya Allah akurat gitu ya, karena aku pun di Apsifor atau Asosiasi Psikologi Forensik itu sebagai sekretaris gitu ya, sekretaris Apsifor Kaltim. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai psikologi forensik waktu kemarin disampaikan kalian, aku cukup interest juga nih untuk share informasi yang aku ketahui tentang psikologi forensik. Yang pertama soal apa itu psikologi forensik, sebenarnya kalau misalnya kita menilik ke banyak teori gitu, sebenarnya akan ada banyak sekali penjelasan gitu ya, apa sih itu psikologi forensik gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku sih lebih suka untuk menyederhanakan saja gitu ya, menyederhanakan dan lebih mudah untuk dipahami. Sebenarnya psikologi forensik ini suatu cabang ilmu psikologi terapan gitu ya, terapan di bidang yang beririsan antara psikologi dan hukum gitu. Jadinya itulah psikologi forensik. Karena ini terapan, makanya konsep-konsep di dalamnya itu tidak hanya sekedar di tataran yang teoritis, tapi juga ke hal-hal yang aplikatif gitu ya. Jadi gimana sih penerapannya suatu teori-teori psikologi yang sudah kita kenal gitu, kalau misalnya diterapkan di ranah yang hukum gitu. Jadinya seperti itulah psikologi forensik. Oh, gitu Pak ya. Yep. Tapi Pak ini masuk ke nggak sih Pak? Masuk ke bidang psikologi. Kita tahu tuh ada di psikologi sendiri ada bidang bio, ada klinis, ada klinis itu termasuk masuk nggak sih Pak? Masuk sebenarnya di bidang psikologi ini ya, cabang ilmu psikologi gitu ya. Iya, Pak. Sebenarnya psikologi forensik ini adalah bidang peminatan gitu ya, bidang peminatan. Jadi sama saja seperti klinis, industri dan kemudian pendidikan itu kan sebenarnya kan peminatan gitu ya. Tapi memang untuk di Indonesia sendiri ini belum menjadi suatu cabang ilmu atau mayor yang benar-benar berdiri gitu ya. Jadi memang biasanya masih direkatkan, biasanya masih ditempelkan gitu pada psikologi klinis umumnya seperti itu. Tapi sebenarnya Asosiasi Psikologi Forensik atau Apsifor Indonesia itu tidak mengkhususkan gitu ya, kalau misalnya yang bisa masuk Apsifor itu hanya yang dari klinis. Sebenarnya dari peminatan lain pun bisa gitu. Jadi psikologi forensik ini luas gitu ya. Ini soal peminatan soalnya. Jadi karena itu sebenarnya kalau kita mungkin akan juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya ya, itu tidak harus harus psikolog klinis yang menjadi seorang psikolog forensik gitu. Nanti akan terkait ke situ juga. Jadi ini adalah salah satu bagian dari peminatan yang mungkin
kedepannya nanti akan berdiri sendiri sebagai suatu cabang ilmu psikologi yang diakui di Indonesia. Tapi untuk saat ini sih memang belum. Berarti untuk saat ini belum Pak ya, tapi insya Allah di kemudian hari akan menjadi cabang psikologi yang diakui di Indonesia Pak ya. Yap, betul. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi ini kan untuk menjadi psikolog forensik ini berarti Bapak menempuh pendidikan yang panjang. Bisa dijelaskan pendidikan apa aja yang ditempuh agar bisa menjadi psikolog forensik tersebut? Oke, thank you Bulan. Jadi untuk menjadi seorang psikolog forensik itu sebenarnya kalau di Indonesia gitu masih sama sih caranya seperti pada saat seseorang akan menjadi seorang psikolog gitu ya. Jadi pertama kali harus strata 1 atau sarjana di bidang psikologi dulu, kemudian melanjutkan ke strata 2 di magister psikologi profesi gitu ya. Boleh dari bidang apapun seperti yang tadi sudah aku sampaikan. Jadi boleh dari klinis, boleh dari pendidikan, boleh dari PIO gitu ya. Dan kemudian nanti pada saat dia sudah lulus atau menjadi seorang psikolog, nanti kan dia kan akan tergabung di dalam HIMSI. Sebenarnya kan dari S1 aja kan udah tergabung di HIMSI, tapi nanti kan akan diupdate lagi keanggotaannya di HIMSI, dan pada saat itu dia bisa memilih asosiasi peminatan atau ikatan peminatan gitu ya. Di dalamnya itu ada APSIFOR. Nah, jadi orang-orang yang ingin menjadi seorang psikolog forensik ini perlu untuk bernaung di bawah APSIFOR gitu ya. Jadi dia harus mendaftarkan diri gitu ke APSIFOR, dan kemudian nanti jadi udah jelas tadi ya ada S1-nya, ada S2-nya, kemudian pilih APSIFOR gitu ya. Nanti di APSIFOR sendiri itu nanti akan ada uji kompetensinya, uji kompetensi yang nanti akan menjelaskan kalau misalnya lulus gitu ya, itu akan melegalkan seseorang untuk disebut sebagai seorang psikolog klinis. Psikolog forensik maksudnya. Nah, uji kompetensinya ini dibuat gitu ya, dicanangkan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi gitu, yang berada di bawah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Jadi memang secara legalnya perlu untuk seperti itu. Jadi ada kompetensi-kompetensi tertentu yang harus dikuasai gitu ya, supaya nanti bisa disebut sebagai seorang psikolog forensik gitu. Yang saya tahu kan forensik itu di dunia kesehatan ya. Berarti hukum. enggak? Oh, hukum. Karena yang saya tahu forensik itu di dunia kesehatan. Jadi saya pikir harus dari psikolog klinis dulu baru bisa melanjutkan ke forensik. Ternyata enggak ya, sih. Enggak harus dari klinis. Semua bisa. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau tadi Bulan bilang terkait sama kesehatan ya mungkin juga sih, soalnya biasanya rujukan-rujukan klien itu dari rumah sakit, karena habis dari visum gitu ya, biasanya ada suatu tindak kriminal, kemudian ada visum yang perlu untuk dilakukan misalnya, kemudian mungkin pihak rumah sakit ataupun pihak kepolisian itu bakal mencari psikolog forensik yang kompeten untuk memeriksa korban lebih jauh gitu misalnya, untuk mengetahui sebenarnya keadaannya seperti apa gitu sih. Jadi memang irisannya cukup banyak gitu ya. Jadi ada irisan ke arah hukum, ada irisan ke arah kesehatan juga gitu ya, dan juga memang klinisnya juga ada gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ke bidang yang lain, misalnya saja suatu tindakan kriminalnya terjadi di setting industri atau di setting sekolah gitu ya jadinya. Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya bisa dari Gopur. Ya, baik Pak. Tadi kan Bapak udah ngejelasin nih, pendidikan apa sih yang harus ditempuh kalau ingin menjadi seorang psikolog forensik. Nah, jadi nggak jauh-jauh dari pertanyaan sebelumnya. Pasti untuk menjadi seorang psikolog forensik itu ada kualifikasi tertentu, Pak. Yep. Benar, Pak? Ya, terus kompetensi apa aja sih yang harus dimiliki jika kita ini ingin menjadi seorang psikolog forensik, Pak? Oke. Nah, ini hal yang penting ya jadinya untuk diketahui supaya sama-sama mengenal gitu ya, psikolog forensik itu bisanya apa sih gitu, karena
itu kompetensi kan terkait dengan kemampuan sebenarnya, kemampuan si psikolog ini harus bisa apa. Karena itu supaya aku nggak salah-salah menyebutkannya gitu ya, ini agak-agak buka contekan nih, ini adalah dari LSP Psikologi gitu ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi. Itu kira-kira apa saja sih kompetensi-kompetensi yang penting untuk dimiliki oleh psikolog forensik. Ada 6 kompetensi inti dan juga 3 kompetensi pilihan. Jadi 6 kompetensi inti ini dalam artian 6-6-nya harus dikuasai gitu ya jadinya ya. Yang pertama adalah dapat melakukan pemeriksaan psikologi pada tersangka tindak kriminal gitu ya. Yang kedua adalah mampu melakukan pemeriksaan psikologi pada saksi atau saksi korban gitu. Yang ketiga, mampu menyampaikan keterangan sebagai saksi ahli di bidang psikologi di dalam persidangan. Yang keempat, mampu melakukan pemeriksaan psikologi untuk kuasa asuh, adopsi, dan pengampunan atau amnesti. Yang kelima, melakukan intervensi psikologi pelaku kriminal dalam proses hukum. Yang keenam, melakukan intervensi psikologi saksi dan korban dalam proses hukum. Jadi kalau kompetensi inti ini benar-benar dari hulu ke hilir gitu ya, dari awalnya pemeriksaannya sampai akhirnya ke ke intervensinya. Itu penting untuk bisa dilakukan gitu. Jadi pemeriksaannya sampai intervensinya itu meliputi ke tersangka dan juga sampai ke korban gitu. Nah, kemudian ada 3 kompetensi pilihan. Pilihan dalam artian ini biasanya akan jadi khasnya gitu ya di tiap-tiap orang. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan psikologi untuk penyelesaian sengketa hak waris dan hubungan industrial. Yang kedua, melakukan intervensi psikologi pada warga binaan pemasyarakatan gitu ya, atau mungkin orang-orang lebih familiar dengan narapidana begitu ya. Kemudian yang ketiga, melakukan mediasi psikologi dalam proses litigasi pidana dan perdata. Nah, ini biasanya ntar irisannya juga ke arah-arah politik gitu nanti. Ya, ini adalah 3 kompetensi pilihannya. Jadi ada 9 semuanya ya totalnya kompetensi yang disyaratkan agar seseorang itu dibilang sebagai seorang psikolog forensik gitu. Banyak ya? Cukup banyak Pak ya. Oh Banyak. berarti karena banyaknya kompetensi yang harus dimiliki seorang calon psikolog forensik, berarti psikolog forensik ini ada pendidikan profesinya nggak sih Pak? Kalau pendidikan profesi nggak ada, sebenarnya nggak ada gitu ya, karena di Indonesia seperti yang tadi ya, cuma ada 3 itu, klinis, industri, dan juga pendidikan. Nah, gimana caranya supaya seorang calon psikolog forensik ini menguasai kompetensi-kompetensi tadi? Caranya adalah dengan mengikuti pelatihan. Jadi APSI4 itu sebagai sebagai lembaga yang mewadahi para psikolog forensik ini itu aktif memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya untuk peningkatan kompetensinya psikolog forensik gitu. Oh gitu Pak. Berarti ini APSI4 juga ini di bawah naungan HIMSI juga Pak? APSI4. Yes. Jadi HIMSI kan sebagai payung besarnya ya gitu ya, sebagai himpunannya. Kemudian di bawahnya ada peminatannya termasuk APSI4. Oke Bapak, baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Bulan. Baik Pak, ini kan tadi ya, pertanyaan dari Gopher itu melewati banyak kompetensi nih ya. Berarti memerlukan banyak biaya untuk menjadi psikolog forensik. Nah, kurang lebih gitu. Ya, pertanyaan saya itu apakah menjadi seorang psikolog forensik itu dapat merupakan pekerjaan yang menjanjikan atau tidak? Iya. Sebenarnya menjanjikan atau tidak akhirnya sama aja ya. Semua psikolog juga menghadapi suatu kondisi yang kurang lebih sama gitu. Semakin kita kompeten di bidang tertentu, semakin kita dinilai punya, istilahnya dalam tanda kutip, punya branding nih. Oh, yang ini nih psikolog forensik, oh yang ini psikolog apa gitu misalnya seperti itu, maka dan juga semakin bagus gitu ya cara kita menangani kasus, maka akan semakin banyak yang menggunakan jasa kita. Jadi kalau misalnya dibilang menjanjikan dalam bidang untuk pendapatan gitu ya, bisa jadi menjanjikan asalkan memang si psikolog ini aktif gitu ya, aktif dalam artian aktif nambah ilmu, aktif ikut menyelesaikan kasus gitu ya, dan juga aktif nge-branding dirinya gitu ya, mungkin bahasanya jadi kayak ngejual kemampuannya gitu ya, supaya orang-orang tahu, oh saya seorang psikolog forensik, saya bisanya ini, saya psikolog ini bisanya ini gitu. Jadi memang kalau dibilang menjanjikan atau tidak, semakin ahli semakin menjanjikan sebenarnya jadinya gitu. Ada aja tuh yang menyewa, dan kebetulan untuk psikolog forensik itu
kalau misalnya yang menyewa adalah pengacara, itu biasanya akan apa ya, pengacara dalam artian buat membantu klien mereka gitu ya, entah klien mereka sebagai seorang tersangka atau sebagai korban, itu biasanya akan ada apa namanya, biaya yang disepakati. Nah, disitulah biasanya kalau misalnya dibilang menjanjikan secara pendapatan sih biasanya dapatnya di situ. Tapi bisa juga kita dipanggil negara gitu ya, dipanggil negara dalam artian kasus-kasus yang kayak untuk penanganan kasus korupsi. Misalnya teman-temanku yang di Jakarta biasanya ikut serta di situ. Jadi ada ASN yang korupsi kemudian diperiksa gitu ya, gimana apa namanya keadaan psikologisnya atau menggunakan jasa psikolog forensik kan. Nah itu biasanya ya kalau misalnya yang ini adalah untuk membantu negara, jadinya lain lagi nih ntar jadinya dapatnya gitu. Oke, Pak. Berarti ini tergantung diri sendiri, bagaimana kita membranding diri kita sendiri dan apa yang kita miliki, ilmu-ilmu apa yang kita miliki. Betul. Oke. Terima kasih. Bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya tadi mendengarkan bahwa Bapak telah terdaftar di Apsifor. Pak, berarti Bapak sudah diakui sebagai psikolog forensik. Oke, nanti aku bakal cerita soal itu. Terus gimana? Jadi yang saya mau tanyakan, Bapak bisa nggak ceritakan satu kasus deh Pak, atau satu kasus yang berkesan yang pernah Bapak tangani gitu Pak? Oke, ya. Kalau sebagai Apsifor, kalau sebagai anggota Apsifor, iya terdaftar gitu ya, terdaftar sebagai anggota Apsifor, sebagai pengurus Apsifor Kaltim, itu iya memang. Tapi kemudian uji kompetensi ini belum merata gitu ya, belum merata dalam artian belum benar-benar apa namanya bisa dilakukan di tiap-tiap daerah. Jadi untuk uji kompetensi ini untuk yang di wilayah Kaltim itu masih terbatas, maksudnya kalau aku tidak salah baru satu yang mengikuti uji kompetensi psikolog forensik yang di Kaltim, karena dia harus menginduk ke kota lain yang mengadakan gitu ya, karena kan untuk uji kompetensi kan berarti harus mendatangkan si pengujinya dan lain sebagainya, itu pastinya juga menimbulkan cost dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya yang bikin belum semuanya tersertifikasi, termasuk aku juga belum tersertifikasi. Jadi kalau misalnya dibilang Rio Dwi Setiawan psikolog forensik, bukan bukan gitu ya, jadi belum sebagai psikolog forensik tapi sebagai pengurus Apsifor ya gitu ya. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Karena itu untuk penanganan kasus sampai sekarang Apsifor Kaltim itu berdiri di tahun 2017, sampai sekarang aku belum menangani kasus sama sekali yang terkait dengan forensik gitu. Nah teman-teman lain itu juga kebanyakan itu menangani kasus yang terkait dengan forensik tapi bukan sebagai anggota Apsifor gitu ya. Jadi Apsifor Kaltim kan masih sangat baru ya, 2017. Jadi seringkali kepolisian atau enggak apa namanya lembaga-lembaga hukum atau misalnya dinas sosial gitu itu akhirnya menyewa jasa psikolog bukan lewat Apsifor tapi karena istilahnya itu kenal gitu ya, kenal sama psikolog yang ini akhirnya pakai psikolog yang itu, padahal psikolog tersebut memang perlu diakui belum tentu sebagai anggota Apsifor, belum tentu sebagai psikolog forensik gitu ya. Jadi memang ini yang masih dilakukan oleh di audiensi oleh pihak Apsifor kepada lembaga-lembaga hukum gitu untuk supaya lebih kenal bahwa psikolog forensik itu punya kompetensi loh. Jadi nggak semua psikolog bisa digunakan jasanya untuk membantu di ranah hukum gitu. Jadi istilahnya nih psikolog-psikolog yang udah dikenal duluan nih kalah Apsifor kalah pamor nih sama psikolog-psikolog yang sudah lebih dulu dikenal gitu jadinya. Ya, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah soal kasus yang pernah ditangani, jawabannya adalah belum pernah ada kasus yang ditangani soal itu. Oh, berarti Pak untuk cabang Apsifor psikologi forensik ini mungkin belum terlalu dipandang Pak ya di Kalimantan ini Pak ya? Belum Jadi, dikenal. Belum dikenal. Jadi kebanyakan mungkin kalau ada kasus yang memang membutuhkan jasa seorang psikolog, mungkin seorang polisi itu akan mencari psikolog yang terkenal di daerah di kotanya atau psikolog yang memiliki brand bagus gitu Pak ya, branding yang bagus. Ya, atau enggak mungkin udah pernah bekerja sama dengan mereka gitu ya, kayak misalnya untuk asesmen anggota kepolisian yang baru itu kan biasanya menggunakan psikolog juga, tenaga psikolog. Nah di situ biasanya kan jadi ada tim psikologi yang disewa gitu ya oleh pihak kepolisian, digunakan jasanya.
dikontrak. Nah, disitulah kemudian mereka jadi kenalnya secara perorangan jadinya ya, bukan lewat apsifornya. Padahal ya itu teman-teman psikolog tadi belum tentu seorang psikolog forensik sebenarnya, gitu. Oh, sayang sekali Pak ya. Iya Pak. Gitu. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Bulan. Oke, baik Pak. Dari yang Bapak jelaskan tadi kan berarti psikolog forensik dengan bidang psikolog lain itu berbeda. Coba bisa Bapak jelaskan perbedaan dari psikolog forensik dan psikolog lainnya itu apa? Oke. Pembedanya yang paling utama itu adalah kalau psikologi di bidang yang psikolog di bidang yang lain gitu itu tidak menerapkan ilmu psikologinya ini di ranah hukum. Sedangkan kalau psikolog forensik ini memang benar-benar mengaplikasikan atau menerapkan keilmuan-keilmuan psikologi ini di ranah hukum gitu ya, sehingga yang menjadi pembeda utamanya adalah seorang psikolog forensik tidak hanya memiliki pemahaman di bidang psikologi saja, tapi juga perlu untuk memahami memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan hukum gitu ya. Jadi pembeda besarnya di situ tuh. Jadi perlu paham dua hal ya. Ada hukumnya, ada psikologinya gitu jadinya. Jadi kalau forensik itu ada hukumnya, ada psikologinya, dan dia banyak irisannya gitu ya Pak? Benar. Oke. Ya, bisa di pertanyaan selanjutnya, Gofur. Ya, baik Pak. Kan kita tahu bahwa psikologi forensik ini adalah mungkin cabang yang baru di Indonesia yang belum terlalu dikenal. Nah, mungkin orang ini masih belum tahu apakah seorang psikolog forensik itu bisa melakukan konseling dan terapi gitu Pak. Ya, seorang psikolog forensik karena berdasarkan dari keilmuannya kan dia juga seorang psikolog gitu ya, dari magister psikologi profesi begitu, dari cabang yang manapun baik yang klinis, industri maupun pendidikan, sehingga dia memiliki kompetensi untuk bisa melakukan konseling dan terapi gitu ya, boleh, dan secara legal, secara kode etik gitu boleh. Apalagi kalau misalnya terkait dengan forensik, berarti dia sangat khusus nih sebenarnya. Kalau benar-benar disebut sebagai psikolog forensik, dia bisa melakukan terapi dan konseling tadi itu ke ke orang-orang yang terlibat dengan hukum gitu ya, entah dia sebagai seorang tersangka, sebagai saksi, sebagai korban gitu ya, itu bisa memberikan konseling kepada mereka gitu. Jadi memang khusus sekali ya gitu ya kalau misalnya kita bicara soal psikologi forensik. Oh baik Bapak, berarti karena sudah memiliki kompetensi sebagai seorang psikolog dan juga pasti tersertifikasi karena sudah disebut sebagai seorang psikolog. Jadi bisa melakukan konseling dan terapi seperti cabang psikolog lainnya Pak. Seperti itu Pak ya? Benar. Baik Pak, kita akan ke pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Bulan. Tadi yang kita bahas itu tentang hubungan psikolog forensik dengan pihak kepolisian. Itu kan saling bekerja sama. Apakah setiap adanya kasus pihak kepolisian selalu mengajak kerjasama psikolog forensik untuk menyelesaikan kasus tersebut? Apakah harus selalu ada campur tangan dari psikolog forensik atau tidak? Atau harus adanya klarifikasi jika ingin menggunakan psikolog forensik? Oke, jadi apakah selalu mengikut sertakan gitu ya psikolog forensik atau enggak di tiap kasus yang ditangani sama pihak kepolisian? Sebenarnya jawabannya adalah tidak harus gitu ya, tidak harus, tergantung dari keperluannya. Jadi kan si pengguna jasa kita atau klien kita kan misalnya dalam hal ini adalah pihak kepolisian gitu ya, berarti pada saat itu ini tergantung polisinya nih sebenarnya mau melibatkan atau tidak gitu. Bisa jadi tidak dilibatkan sama sekali juga nggak apa-apa gitu ya, jadi tidak masalah kan setiap pemegang jabatan atau orang yang punya otoritas di dalam suatu instansi kan boleh memilih gitu ya, apakah mau menyewa jasa seorang psikolog forensik atau tidak gitu. Nah, tapi memang semakin ke sini gitu ya, terutama setelah kasus
apa namanya, kasus kopi Vietnam gitu ya, kasusnya Mirna itu jadi apa namanya, kiprahnya psikolog forensik ini semakin semakin dikenal gitu. Jadi memang kasus-kasusnya pun jadinya semakin banyak yang dilimpahkan ke Apsifor, Apsifor pusat tapi ya bukan yang Kaltim gitu. Di Apsifor pusat itu bahkan Bu Reni ketua kami gitu, Bu Reni Kusumowardani itu bilang bahwa jumlah psikolog forensik di Indonesia itu kurang karena yang terdaftar hanya sekitar 300-an, sementara kasus yang ditangani itu sangat banyak, bisa sampai 20 kasus dalam 1 minggu gitu. Nah itu biasanya kasus-kasusnya yang semakin marak ke sini adalah kasus-kasus yang terkait dengan fraud. Fraud itu tingkat apa namanya perilaku kecurangan gitu ya, bisa di dalamnya termasuk soal korupsi, soal apa namanya penyelewengan dana dan lain sebagainya. Itu psikolog forensik mulai dilibatkan di situ. Jadi kalau dibilang klasifikasi kasus-kasus tertentu itu juga sebenarnya ya lagi-lagi kembali lagi ke si penyewa jasanya nih, penyewa jasanya entah itu kepolisian, entah itu aparatur negara yang lain atau misalnya kayak kejaksaan gitu ya. Ini tergantung apakah mereka mau menggunakan jasa psikolog forensik atau tidak. Biasanya jasa psikolog forensik akan diperlukan sekali kalau misalnya kasusnya ini benar-benar perlu ada pembacaan dinamika. Kenapa sih seorang melakukan ini gitu ya. Nah, itu kan terkadang kan untuk bisa memberikan hukuman gitu ya, hakim kan perlu tahu ada apa yang terjadi di balik si orang ini sampai dia melakukan suatu tindakan tertentu. Itu kan nanti akan sangat mempengaruhi ini mau dijatuhi hukuman yang seberapa nih sebenarnya gitu ya. Jadi itu apa namanya kasusnya lagi-lagi kembali lagi ke penyewa jasanya nih merasa perlu atau enggak gitu. Berarti semuanya tergantung dari pihak kepolisiannya ingin memakai ahli forensik atau enggak. Betul. Pertanyaan selanjutnya, Lover. Ya, baik Pak, dari penjelasan Bapak yang dari beberapa penjelasan Bapak tuh saya mulai mengetahui bahwa psikologi forensik ini suatu cabang yang sangat mungkin bisa dikatakan luar biasa, di mana dia bisa menjadi seorang, bisa melakukan konseling, bisa melakukan terapi, dia juga bisa menerapkan ilmunya di bidang hukum. Menurut saya ini cabang ilmu yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaan saya yang terakhir Pak, apa sih peran penting psikologi forensik ini untuk masyarakat luas Pak? Oke, ya. Ini jadi pertanyaan yang mungkin aku jawabnya jadi berdasarkan opini ya, jadi berdasarkan opini pribadi, bukan berdasarkan dari apa yang dilakukan oleh Apsifor atau enggak apa yang psikolog forensik sebaiknya seperti apa gitu ya. Tapi ini berdasarkan dari opini pribadi bahwa hukum itu seringkali melihat suatu tindak kriminal tuh dari kacamata hitam dan putih gitu ya. Ini menurutku sependek yang aku ketahui. Semoga semoga cukup akurat gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya kita perkaya dengan ilmu psikologi di situ gitu, berarti kita bakal melihat ada motif di balik suatu perilaku gitu. Ada suatu dorongan yang mungkin dari diri sendiri maupun dari orang lain. Ada dinamika yang terjadi di situ. Nah, pentingnya ilmu psikologi forensik dan untuk masyarakat gitu ya, untuk masyarakat luas adalah kita tidak lagi berpikir orang itu secara hitam dan putih gitu ya, tapi manusia adalah makhluk yang benar-benar penuh dengan dinamika gitu. Jadi tidak sekedar dilihat oh ini salah, ini tidak gitu ya. Nah, ini salah karena apa? Kenapa sih dia melakukan itu? Ada apa sih di balik itu? Nah, gitu. Itu juga akan membuka pemikiran masyarakat bahwa kita perlu nih melakukan tindakan-tindakan preventif gitu ya, supaya kita tidak terlibat dalam suatu kasus hukum. Misalnya aja kita udah tahu bahwa orang yang melakukan tindak kekerasan seksual itu ciri-cirinya tuh gini. Nah, psikolog forensik kan bisa menjelaskan itu. Nah, kita jadi tahu ternyata orang-orang di sekeliling kita, di sekeliling lingkungan kita itu ada loh yang punya ciri-ciri yang seperti itu. Berarti kita bisa melindungi diri kita untuk jangan terlalu dekat-dekat sama dia. Sepertinya dia berpotensi nih untuk jadi seorang yang melakukan tindak kekerasan seksual, misalnya seperti itu baru di satu kasus. Jadi memang ini memberikan pencerahan gitu ya kepada masyarakat bahwa manusia itu adalah makhluk yang kompleks dan juga akhirnya bisa lebih paham gimana sih caranya supaya bisa berinteraksi dengan baik dan juga tidak sampai terlibat dalam suatu kasus hukum gitu jadinya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa dengan adanya psikologi forensik ini mungkin
masyarakat luas itu tidak memandang sebuah kasus itu hanya dari pandangan hitam dan kacamata hitam dan putih, tapi memiliki pandangan ketiga. Pandangan ketiga mungkin pandangan yang lebih luas, cakupannya luas. Mungkin bisa kita katakan pandangan yang nggak nampak gitu, mungkin dari segi emosi, segi psikis dan lainnya. Seperti itu Pak ya. Betul. Bahwa mungkin seseorang melakukan kesalahan itu memiliki motif tersendiri yang kita tidak ketahui, seperti itu Pak ya. Betul. Gitu. Mungkin mungkin cukup itu saja pertanyaan dari kami Pak. Sip. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang-orang lain ke depannya. Siap. Terima kasih Pak. Sama-sama gitu. Kasih, Pak. Ini recordingnya mau di stop dulu atau gimana? Aku mau tanya-tanya sesuatu yang di luar dari ini. Stop ini ya, Bu. Stop ini. Dan nanti di stop, jangan lupa di save.